Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku tentang kegiatan rutin setiap harinya ibu rumah tangga. Ini sebenarnya waktunya jam istirahat, tapi karena lihat cucian piring tuh senumpuk ini, jadi sebelum kita istirahat, jadi aku mau nyuci piring dulu terlebih dahulu ya teman-teman. Soalnya kalau nunggu besok pagi dicucinya itu nanti bakalan riuh dan nggak bakal keburu gitu ya teman-teman. Soalnya kan suami aku tuh lagi kerjanya si pagi, jadi aku harus masak pagi-pagi banget buat nyiapin sarapan dan bekal dia buat di tempat kerjanya teman-teman. Karena suami aku tuh selalu bawa bekal dari rumah, ya biasalah. Jadi biar nanti pas jam istirahat itu dia nggak buru-buru keluar nyari makan gitu teman-teman. Karena udah aku bekelin gitu dari rumah. Untuk menjaga kesehatan dan pola makannya juga lebih teratur ya kalau kita bekelin dari rumah. Otomatis kan nanti jam istirahatnya itu langsung dimakan kayak gitu. Terus lebih hemat juga untuk pengeluaran juga ya. Kalau udah jadi mama tuh harus lebih ngirit-ngirit lagi dan harus nggak cukup harus dicukup-cukupin kayak gitu ya untuk pengeluaran bulanannya kayak gitu teman-teman. Dulu waktu aku masih gadis, aku nggak mikirin pengeluaran setiap bulannya kayak gini teman-teman. Aku mikirin itu gajian, shopping, jalan-jalan, makan di tempat-tempat yang lagi hits lah kayak gitu teman-teman. Tapi sekarang tuh aku tuh kalau makan segala macam tuh selalu mikirin kayak gitu kan, biar gimana caranya biar uang yang kita pegang itu cukup sampai 1 bulan ke depan sampai gajian suami aku. Ya maklum aja karena aku juga kan sebagai ibu rumah tangga yang otomatis itu tidak berpenghasilan ya tentunya teman-teman. Jadi sepenuhnya itu semua pengeluaran itu ditanggung sama suami setiap bulannya teman-teman. Jadi suami aku tuh ke setiap gajian tuh selalu dikasih semuanya sama aku uangnya. Paling dia minta sisain buat beli bensin sama uang rokok dianya aja kayak gitu. Karena emang suami aku tuh kan perokok ya, jadi dia tuh wajib banget buat nyisain uang rokok gitu setiap bulannya teman-teman. Dan selebihnya tuh uangnya diserahkan sama aku untuk pengeluaran 1 bulan ke depan. Jadi cukup nggak cukup harus kita cukup-cukupi. Lanjut di kegiatan pagi harinya, setelah aku masak dan beberes rumah yang lainnya, aku dengar informasi dari speaker masjid gitu kalau hari itu lagi ada posyandu teman-teman. Jadi aku dan anak aku langsung aja on the way ke sana ya teman-teman. Sebelum kita pergi jangan lupa kunci pintu terlebih dahulu, takutnya nanti ada orang yang iseng atau orang yang jahil gitu masuk ke dalam rumah ya teman-teman ya. Ya sebenarnya di dalam rumah itu nggak ada apa-apa ya, jadi ya udahlah kita cari aman aja. Yang mau periksa ke posyandu itu bukan cuma nanya aku aja, tapi anak aku juga masih bisa diperiksa teman-teman ya. Karena umur anak aku tuh baru 4 tahun, jadi masih bisa diperiksa di posyandu dan bisa mendapatkan vitamin. Jarak tempat posyandu juga nggak terlalu jauh, jadi cukup kita jalan kaki aja, nggak perlu naik motor ya teman-teman. Nanti juga bakalan sampai deh. Ini aku bawa handbagnya itu dalamnya itu buku KIA ya teman-teman ya, buku posyandu maksudnya. Pas udah nyampe tempat posyandunya langsung aja anak aku tuh disuruh nimbang gitu, dan alhamdulillah tuh timbangannya tuh naik walaupun cuman beberapa on aja ya teman-teman. Dan setelah anak aku yang pertama ditimbang dan diukur tinggi badannya, alhamdulillah tadi ada 91 cm ya tinggi badannya. Lanjut aja aku ngikutin kelas ibu hamil karena di setiap posyandu itu selalu ada kelas ibu hamil gitu teman-teman. Nah ini aku lagi mendengarkan ibu bidan yang lagi memberikan arahan tentang sekitar ibu hamil gitu. Dan setelah kelas ibu hamilnya selesai langsung aja kita satu persatu diperiksa sama ibu bidannya. Setelah pemeriksaan ibu hamil selesai, pas pulangnya aku langsung aja ambil tiker buat aku gelar ya, karena hari itu jadwalnya buat nyetrika gitu teman-teman. Karena setrikaan aku tuh kalian bisa lihat sendiri ini di samping TV itu udah numpuk banget, jadi langsung aja aku mau nyetrika ya teman-teman. Jangan salpok sama TV aku yang cantik kecil mungil ini ya teman-teman ya. Yang penting mah keluar gambarnya aja dan aku sama keluarga itu bisa nonton TV ya, walaupun hanya sekecil mungil ini ya teman-teman. Insya Allah nanti kalau ada rezeki kita beli TV yang agak besaran gitu. Baju yang selesai dicuci dan selesai dilipetin itu yang belum disetrika aku selalu ditaruhnya di rinjing deket TV ini teman-teman. Jadi nggak langsung aku taruh di lemari, kecuali baju yang udah ditaruh di lemari itu yang udah disetrika, yang udah finishing ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi sebelum aku setrika
nyetrika aku selalu taruh di sini, jadi biar kelihatan gitu kalau bajunya tuh udah senumpuk apa gitu, baru nanti aku nyetrika. Jadi kita tahu seberapa banyak baju yang belum kita setrika, seperti itu. Jadi motivasi juga ya, jadi kalau udah numpuk banget kan nanti malu ya dilihat banyak orang kayak gitu. Jadi sebelum terlalu numpuk banget, kita wajib banget buat nyetrika gitu teman-teman. Nah ini aku lagi nyetrika baju suami aku, langsung aja kita lipat-lipat ya teman-teman ya, setelah kita setrika di bagian depan sama belakang. Kalau kalian tanya kenapa aku nyetrikanya nggak pakai rapika, ya sebelum aku hamil tuh aku selalu pakai rapika ya, tapi semenjak aku hamil ini aku tuh nggak suka bau rapika gitu teman-teman. Jadi kalau aku nyetrika pas selama hamil ini aku nggak pernah pakai rapika ya, alhamdulillah banget suami aku juga ngerti ya teman-teman ya. Jadi kalau pengen wangi-wangian paling mau pergi-pergi aja pakai parfum, itu pun jangan sampai kecium baunya sama aku kayak gitu. Kecuali kalau di luar itu kan keiniin angin ya, jadi nggak terlalu menyengat banget baunya, daripada kita pakai parfumnya tuh di dalam rumah itu menyengat banget. Pokoknya hamil kedua ini tuh berbeda banget sama waktu aku hamil pertama ya teman-teman ya. Kalau waktu hamil pertama itu aku tuh nggak ngerasain apa-apa, bahkan aku tuh kayak ngerasanya tuh aku tuh nggak hamil loh gitu tuh, kayak pergi kemana-mana aja tuh enjoy aja, biasa aja, dan have fun aja kayak gitu. Terus untuk bau wangi-wangian juga aku biasa aja, kayak ya nggak hamil aja gitu tuh, biasa aja. Terus untuk makan juga kan semuanya tuh kayak enak-enak aja lah, pokoknya nggak ada makanan yang nggak enak selama aku makan kayak gitu. Tapi kalau untuk yang hamil kedua ini pokoknya sangat berbeda sekali sama hamil yang pertama. Suka sakit pinggang kalau kebanyakan naik motor, apalagi kelamaan naik motor ya, keseringan naik motor kita sakit pinggang. Terus kaki juga suka pegal-pegal gitu teman-teman kalau malam-malam ya, mungkin karena aku pagi sama siangnya itu sampai sore gitu kan, pagi sampai sorenya itu kan aku kerja di rumah gitu kan sebagai ibu rumah tangga. Jadi kalau malamnya tuh kerasa banget pegal-pegalnya gitu. Bahkan kalau suami aku lagi shift malam atau lagi shift pagi, otomatis kan malamnya tuh ada di rumah, jadi suka dipijitin gitu loh sama suami aku teman-teman. Ya, untungnya aja punya suami tuh yang super pengertian banget sama istrinya dalam kondisi hamil seperti ini. Jadi nggak suka pokoknya dia ngerti banget lah ya dengan kondisi aku seperti ini. Kadang kalau aku ngeluh itu selalu dipijitin, udah jangan ngeluh, kalau capek istirahat aja, atau rebahan aja, nggak usah dikerjain gitu kan. Udah piring, cucian piring semuanya mah biarin aja, nanti dikerjainnya pas udah nggak capek aja. Paling ya seperti itu teman-teman, karena suami aku juga kan capek, nggak mungkin dia juga ngerjain pekerjaan rumah kecuali emang lagi libur. Biasanya dia suka bantuin aku gitu teman-teman, tapi kalau di hari kerja itu dia juga mungkin capek ya, jadi nggak sempet juga buat bantu-bantu pekerjaan rumah. Tapi aku sendiri suka nggak tenang kalau istirahat itu pekerjaan rumah tuh masih berantakan. Jadi capek nggak capek ya harus dikerjain sampai selesai, sampai semuanya beres, baru deh bisa istirahat. Jadi percuma aja walaupun kita istirahat, rebahan dan tiduran, tapi kalau pikiran kita kemana-mana di pekerjaan rumah, oh ini cucian piring belum dicuci nih, baju juga udah numpuk banget nih, setrikaan juga numpuk banget nih, pasti aku tuh selalu kepikiran gitu teman-teman. Ada yang sama nggak sih, kita tuh nggak bisa istirahat kalau pekerjaan rumah tuh belum beres, belum bener-bener beres gitu ya teman-teman. Ya solusi terbaik saat aku hamil ini, kalau seandainya capek kita istirahat bentar, nanti kalau udah nggak ngerasain capek gitu kan, baru nanti kita lanjut lagi pekerjaan rumah yang belum kita bereskan atau selesaikan gitu teman-teman. Jadi kalau ini nggak diporsil banget gitu kan, jadi kerja dari pagi sampai siang atau bahkan sampai sore, kalau kerja rumah itu belum beres kita kerjain aja, enggak. Jadi solusi terbaik saat aku hamil itu ya gitu, kalau seandainya cucian piring nih, setelah selesai nyuci piring atau misalkan nanti aku mau nyapu-nyapu atau masak gitu kan, tapi kalau akunya capek banget gitu kan, aku istirahat dulu deh sambil nonton TV, sambil main HP juga gitu kan. Nanti kalau udah selesai capeknya, udah berhenti gitu kan, baru kita lanjut lagi untuk pekerjaan yang lainnya seperti ini. Karena setrikanya udah selesai dan udah beres, langsung aja aku masukin ke dalam lemari yang udah ini ya, yang udah rapi gitu teman-teman. Jadi biar terlihat lebih rapi juga lemarinya. Kalau
pakaiannya itu udah disetrika dan udah serapi ini ya teman-teman ya. Karena aku tuh suka males banget pakai baju yang belum disetrika, kayak kusut gitu ya. Jadi bikin malu gitu buat nggak pede lah ya kalau kita pakai gitu teman-teman, kalau pakaian kita tuh kusut dan belum setrika. Jadi aku tuh wajib banget buat nyetrika baju kalau mau dipakai gitu teman-teman ya. Walaupun pakainya tuh nggak bagus-bagus banget, tapi kalau rapi dan tidak kusut gitu, jadi kelihatannya juga lebih pede dan lebih enak dipakai gitu ya teman-teman ya, daripada pakaian sebagus apapun tapi kalau kusut itu kan sama aja bohong. Alhamdulillah akhirnya kegiatan hari itu selesai juga. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngikutin kegiatan aku setiap harinya menjadi seorang ibu rumah tangga. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.